Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Export Session Closing pemirsa. Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah infografik terkait dengan sektor pertanian di Indonesia. Kita akan ulas dari infografik yang pertama. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini terkait dengan sasaran dari produksi strategis di tahun 2021 mendatang. Ya, kita akan lihat padi ini sekitar 63,5 juta ini yang akan coba disasar ya untuk produksi strategis. Kemudian ada jagung 26 juta ton, kemudian kalau kita lihat kedelai 480 ribu, kemudian daging sapi atau kerbau sekitar 463 ribu. Ya, seperti kita ketahui bersama, dari Kementerian Pertanian ini menargetkan dari sasaran produksi 4 komoditas strategis di tahun depan, di mana produksi padi ditargetkan mencapai 63,5 juta ton, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan, jagung mencapai 26 juta ton, kemudian kedelai 480 ribu ton, dan kita lihat daging sapi atau kerbau juga mencapai 463 ribu ton. Ya, Kementerian Pertanian juga memiliki 5 program pada tahun 2021 mendatang, di mana program ini terdiri dari program dukungan manajemen, kemudian ada nilai tambah dan daya saing industri, serta pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi bersama dengan Mangi, saling bahu-membahu begitu pemerintah, kemudian para pihak yang berkepentingan dalam industri pertanian terus menjaga bahwa produksi-produksi strategis pertanian di Indonesia ini akan terus ditingkatkan ya, dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga akan menjamin ketahanan pangan pada tahun depan, karena kita tahu juga ini akan sangat dibutuhkan sekali untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mendatang. Dan kita lihat ada program riset dan juga inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian terakhir ada program ketersediaan, kemudian akses dan juga konsumsi berkualitas. Itu dia, ada beberapa sasaran produksi strategis untuk pangan ya, ada padi, kemudian jagung, kedelai dan juga daging sapi atau kerbau. Itu dia beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan sasaran strategis pertanian di tahun 2021 mendatang. Ya, kita beralih ke infografik berikutnya pemirsa, di mana Kementerian Pertanian ini yang mampu mendongkrak kinerja sektor pertanian yang mampu juga tumbuh positif di kuartal 3 tahun 2020 hingga mencapai 2,15% secara year on year atau tahunan ya. Kemudian rangkaian kemajuan dari sektor pertanian tersebut bisa dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik saat merilis pertumbuhan pertanian pada kuartal 1 hingga kuartal 3 yang menunjukkan adanya pergerakan positif. Sehingga lebih dari itu, sektor pertanian juga mencatatkan sebagai satu-satunya sektor yang tumbuh positif untuk produk domestik bruto atau PDB jika dihitung secara tahunan. Dan saat ini Kementerian Pertanian juga tengah mendorong berbagai perusahaan ini untuk bersama-sama bahu-membahu membangun pertanian Indonesia yang lebih maju, mandiri dan tentunya lebih modern dari sisi peralatan, kemudian bagaimana mekanisme mungkin penjualannya, dan bukan bibit-bibitnya yang juga menggunakan inovasi dan teknologi modern. Baik, itu dia untuk kinerja sektor pertanian terhadap PDB di kuartal 1 hingga kuartal 3 2020. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan cermati bersama bagaimana dengan nilai ekspor pertanian ya. Kita akan cermati nilai ekspor pertanian pada periode Januari hingga September tahun 2020, di mana Kepala Biro Humas dan juga Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri sudah menyampaikan bahwa kegiatan panen raya padi kedua yang masih berlangsung di sejumlah daerah merupakan kontribusi utama atas tumbuhnya sektor pertanian di kuartal 3 tahun ini. Dan peningkatan ekspor yang terjadi juga memiliki dampak besar pada naiknya nilai tukar petani atau NTP dan juga nilai tukar usaha pertanian atau NTUP bulan Juni hingga September yang masing-masing sebesar 101,66 dan juga 101,74, di mana angka keduanya ini lebih besar dari 100, dan dengan angka tersebut
Kuntoro pun akhirnya memastikan bahwa Kementerian Pertanian sudah mampu memenuhi kebutuhan beras hingga akhir tahun mendatang. Dan menurut data dari BPS, tercatat nilai ekspor pertanian pada periode Januari hingga September 2020 ini mencapai 2,82 miliar dolar Amerika atau mengalami peningkatan sebesar 9,7% jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang hanya sekitar 2,57 miliar dolar Amerika. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada peningkatan 9,7% ya untuk ekspor pertanian antara Januari hingga September 2020. Ya, kita beralih ke infografis berikutnya. Ini mengenai prioritas dari ketahanan pangan. Ya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam pidatonya sudah menjelaskan kepada peserta dalam konferensi 4 prioritas Indonesia dalam situasi normal baru. Dan prioritas ini pun menyoroti upaya negara untuk terus memperkuat ketahanan pangan dan juga sistem pangan dalam pandemi, di mana hal tersebut dikeluarkan untuk menopang ketersediaan pangan bagi semuanya di era normal baru. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, namun PDB Indonesia sebenarnya di sektor pertanian justru mengalami peningkatan pemirsa sekitar 2,19% di sepanjang tahun ini. Dan Indonesia pun juga sudah mencapai pertumbuhan sektor pertanian sebesar 16,24% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dan kita lihat ini terlepas dari kemunduran global dalam pencapaian SDG, di mana peringkat ketahanan pangan Indonesia dalam indeks keamanan global juga telah mengalami peningkatan. Yaitu dia, ada beberapa prioritas dari sisi peningkatan kapasitas produksi, kemudian diversifikasi pangan lokal juga menjadi prioritas dari pemerintah dalam era new normal, kemudian ada penguatan cadangan pangan dan sistem logistik. Ini dia yang utama, bagaimana sistem logistik ini bisa merata ya penyebaran pangan dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian kita lihat berikutnya ada pengembangan pertanian modern yang terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar dari sisi produksi, kualitas dan juga kuantitas untuk produk pangan Indonesia. Baik, demikian beberapa infografik yang sudah kami sampaikan untuk industri pertanian di Indonesia. Jangan beranjak dari tempat Anda, pemirsa, karena kami akan kembali dengan ID Extendment ya, mengenai negara dengan pertanian tercanggih di dunia. Mana saja, sesaat lagi.